Film dimulai dengan seorang pria yang bernama It. Diceritakan It adalah anak dari seorang artis film dewasa yang terkenal. Sejak kecil ia sudah tak asing dengan hal-hal yang berbau 18+, karena ayahnya sendiri kalau syuting selalu di rumahnya. Karena hidup di lingkungan agak berbau plus-plus, efeknya It selalu bermimpi aneh sejak kecil. Meski begitu ia tak ingin seperti ayahnya, bahkan sampai tumbuh dewasa pun It belum pernah Di sekolah It mempunyai teman yang bernama Pop, pria stres yang ketika berbicara sama perempuan matanya malah fokus ke gunung kembarnya aja. Ada juga pria Tambun bernama Gavin yang gak jauh beda sama Pop, sama-sama stres, dan ada satu lagi seorang cewek yang bernama Lisa. Di suatu hari It harus rela kehilangan ayahnya. Ia meninggal karena asam uratnya kambuh saat melakukan syuting mantap-mantap. Lebih parahnya ketika ia sudah tak bernapas tapi itunya tetap aja masih berdiri. Kabar duka itu meninggalkan luka bagi kalangan pecinta si biru. Tak sedikit dari fansnya yang mengucapkan bela sungkawa, juga bagi masyarakat yang terlanjur menyukai karyanya. Di hari berikutnya It mendapat kiriman paket yang bahkan sama sekali ia tak tahu siapa yang mengirimnya. Karena penasaran It lalu membuka isi paket tersebut dan setelah itu ia menyentuh isinya yang ternyata adalah sebuah robot. It lalu berlari ketakutan sebelum akhirnya menabrak pamannya yang seorang profesor bernama Jin. Di saat robot tersebut memaksa It untuk melakukan adegan di taman rumahnya, ia kemudian menyuruh Jin untuk membantunya. Lalu pamannya menyuruh It untuk segera mengucapkan kata kunci yaitu umami agar robot ini bisa berhenti dan bisa ia kendalikan. Setelah itu pamannya menjelaskan bahwa robot itu emang sengaja dikirimkan untuk It sebelum ayahnya meninggal agar ia bisa meneruskan karir ayahnya sebagai bintang film dewasa. Namun karena It dari dulu tak bisa berhubungan seperti itu, ia menolak dengan kehadiran robot yang bernama Anna ini. Apalagi ia mempunyai kebiasaan aneh ketika digoda perempuan keluar keringat dingin ditambah mengeluarkan gas beracun. Itulah kenapa It gak mau pacaran apalagi menyalurkan hasratnya. Tapi sekarang karena ia telah menyentuh Anna berarti It adalah pengguna utama. Seperti ponsel yang dimasukkan sidik jari pertama kali oleh pengguna ialah pemiliknya. Sebenarnya bisa aja diriset agar robot tersebut tidak lagi keterkaitan kepada It sebagai pengguna utama. Namun Profesor mengatakan tidak tahu caranya yang membuat It harus menerima Anna untuk tinggal di rumahnya. Ditambah lagi jika It tidak melakukan dengan Anna ia akan didenda jumlah yang sangat besar. Sebelum akhirnya ditinggalkan oleh pamannya, It lalu membaca buku panduan agar dapat mengubah bahasa robot tersebut ke bahasa Thailand. Bahasa Thai. Setelah itu ia menyuruh Anna untuk berolahraga selama 3 jam sampai akhirnya baterainya habis. Kemudian It segera pergi ke sekolah, namun saat ia pergi pamannya datang ke rumahnya untuk mengisi daya Anna lagi yang kini telah habis. Selain itu Profesor juga memasang kamera di robot tersebut agar bisa memantau aktivitas-aktivitasnya. Kemudian ia menyuruh Anna untuk menyusul It ke sekolah. Kehadiran Anna membuat teman-temannya bertanya, apalagi Gavin sama Pop yang begitu tergoda. Tak mau diketahui Anna ini sebenarnya robot. It lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Anna adalah kerabat jauhnya yang baru aja tiba dari Jepang. Karena pakaian Anna ini dinilai terlalu wow di sekolah, ia pun lalu didemo oleh sekelompok geng yang dipimpin oleh perempuan bernama Ratna. Ia juga menyuruh Lisa untuk mengganti pakaiannya biar gak terlalu wow-wow amat. Ketika mereka sedang bertikai tentang perbedaan pendapat, Anna bersama It kemudian diam-diam segera pergi dari sana.
Setelah mereka balik, It lalu bertanya kenapa Ana terus mengikutinya, yang kemudian dijawab oleh Ana bahwa ia harus mengikuti tuannya kemanapun dan melayani apapun yang It mau. Bahkan Ana tak segan membuka pakaiannya yang membuat It dan Lisa yang baru aja tiba melihat kalengkongkuan yang bersinar. Karena tak ingin ada kesalahpahaman, It lalu memberitahukan bahwa Ana bukanlah manusia. Lisa yang penasaran kemudian menyentuhnya sebelum akhirnya ia tersetrum dengan daya yang cukup tinggi, karena yang boleh menyentuh area sensitif Ana cuma It aja sebagai pengguna utama. Hingga di malam harinya Ana kemudian memaksa It untuk melakukan mantap-mantap, sehingga membuat It mengeluarkan gas beracun yang sangat dahsyat sebelum akhirnya Ana kehilangan daya. Profesor yang memantau dari kejauhan pun merasa kecewa, merasa tak puas. Ia kemudian menyuruh seorang perempuan bernama Sangdu untuk menggoda It pada hari berikutnya. Okay, you ready? Well, the baby put the jolt, rock it every day, just like that. Setelah tiba di sana, Sangdu memperkenalkan dirinya sebagai Bibi. Lalu ia mulai melancarkan aksinya, namun tiba-tiba Ana menamparnya dari belakang, yang membuat lehernya salah urat ketika pulang. Tak lama kemudian Lisa datang dengan dandanan terbarunya dan lalu mereka bersama-sama pergi ke sekolah. Ini membuat teman-temannya di sekolah melongo karena It digandeng oleh dua wanita. Ketika itu Ratna kemudian menghampiri mereka, lalu menyuruh Ana untuk mengganti pakaiannya, begitu juga dengan Lisa. Gak mau terjadi keributan, It kemudian menyuruh mereka untuk berganti pakaian. Saat kelas sudah dibubarkan, kemudian Pak Guru menugaskan It bersama rekan-rekannya untuk membuat sebuah film tentang pentingnya tidak berhubungan tanam benih dulu ketika masih sekolah. Film ini dibuat untuk mengedukasi remaja milenial agar mereka bisa berpikir bahwa kecanduan mantap-mantap akan ada dampaknya bagi kehidupan mereka. Lalu setelahnya kawan-kawan pergi ke rumah It untuk membuat filmnya, yang ternyata di sana sudah ada Sangdu yang menunggu di depan rumah. Setelah di dalam Pop dikejutkan dengan adanya sebuah barang-barang peninggalan ayahnya It, disinilah mereka baru mengetahui bahwa It adalah anak dari legenda film Uhu yang terkenal. Di sisi lain Gavin mencoba untuk mendekati Sangdu yang diketahui Sangdu ini juga adalah salah satu legenda film Uhu yang masih hidup. Hingga di malam berikutnya Ana kembali mencoba untuk menggoda It dan hasilnya sama aja tak berhasil. Sebagai gantinya kemudian It bercerita tentang ayahnya. Sebenarnya ia kecewa dengan ayahnya yang memilih menjadi bintang film Uhu. Namun walaupun begitu It tetap mencintainya. Dan dari cerita itulah kemudian respon sistem milik Ana tiba-tiba mulai mengerti soal perasaan seperti manusia. Esok harinya mereka semua berkumpul kembali melanjutkan syuting filmnya. Di sisi lain Lisa yang ternyata tak senang melihat Ana dekat-dekat dengan It kemudian ingin mengerjainya, yang dimana diketahui ternyata Lisa ini telah menyukai It sejak dulu, dan benar aja seketika itu mereka bertiga terjatuh hingga membuat sistem Ana konslet. Untungnya dengan bantuan profesor dari jarak jauh Ana bisa kembali normal, dan kini ia mulai bisa mendeteksi rasa kepedulian yang ditunjukkan It kepadanya sehingga membuat Ana jatuh cinta. Begitu juga dengan It yang mulai merasa nyaman akan kehadiran sosok Ana di hidupnya. Di hari berikutnya saat mereka berkumpul kembali Pop bersama Lisa ternyata tengah merencanakan niat jahat kepada Ana, dan ketika It sudah mabuk kemudian Lisa membawanya ke kamar lalu memaksanya untuk melakukan mantap-mantap. Sementara itu Pop yang mencekoki Ana torpedo biar tak sadarkan diri kini malah membuatnya mengalami kerusakan sistem. Seketika hal itu membuat alarm bahaya dari tubuh Ana pun berbunyi.
Profesor yang mengetahui Ana mau dimantap-mantap kemudian ia segera menghubungi It agar menghentikan tindakan temannya itu. Singkat ceritanya setelah Pop diberitahu bahwa Ana adalah robot ia malah tak percaya dan terus ingin melakukan aksinya. Lalu di sini It berkata jika Pop ingin memiliki Ana maka ia harus menyediakan uang yang besar dan barulah boleh membawanya. Ana yang mendengar perkataan It seperti itu tiba-tiba sadar lalu berlari sambil menangis sebelum akhirnya tertabrak mobil. Profesor kemudian memberitahukan bahwa kemungkinan sistem milik Ana mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu jika diprogram kembali sekalipun efek terburuknya Ana bakal hilang ingatan, alias takkan bisa lagi mengingat semuanya. Namun di tengah keputusasaannya itu Profesor memberitahukan bahwa ada satu cara agar ingatan Ana bisa pulih kembali, yang dimana It harus masuk ke dalam sistem motoriknya untuk membangunkan Ana secara manual dengan alat yang sudah disiapkan. Setelah itu It kemudian kembali merasakan kejadian-kejadian masa lalunya yang dimana ia juga bertemu ayahnya. Setelah menemukan keberadaan Ana dan berhasil membangunkannya It lalu diberitahukan oleh ayahnya bahwa ia kini sudah tak lagi merasakan sakit asam uratnya itu. Ia juga diberi pesan oleh ayahnya untuk segera melepas masa perjakannya sebelum akhirnya kembali. 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. 호잇 호잇 수많은 표정들에 초콜릿 내 맘을 대신 전하고 있어. 아직도 모르겠니? 비슷해